Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, selamat bertemu kembali. Selamat pagi. Semoga anak soleh dan soleha tetap semangat. Baik, anak soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini kembali kita akan membahas pelajaran tematik. Sebelum kita mulai, maka marilah kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah pemahaman yang baik. Amin. Baik, anak soleh dan soleha, pada hari ini kita belajar tematik dengan masih tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Kemudian subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman dengan fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Melalui membaca dan mengamati teks bacaan Dodol Betawi Maksalmah, siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan dengan benar. 2. Melalui pemberian tugas, siswa dapat membuat ringkasan berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan Dodol Betawi Maksalmah dengan benar. Anak soleh dan soleha, masih ingatkah kalian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Baik, kali ini Ustazah akan mengulangi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dan biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok dan biasanya dinyatakan lebih dari 1 kalimat. Pengertian ringkasan. Ringkasan adalah presentasi dari kejadian atau peristiwa yang panjang disajikan secara singkat. Ada beberapa tujuan membuat ringkasan. Di antaranya, pertama, membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. 2. Dengan membuat ringkasan, seseorang dibimbing dan dituntun untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. Adapun manfaat ringkasan adalah 1. Sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi dari sebuah buku atau cerita yang panjang. 2. Dengan membaca ringkasan, kita seakan-akan memahami isi buku secara keseluruhan. Nah, selanjutnya anak soleh dan soleha, ada beberapa tahap cara membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama.
2. Catatlah hal-hal penting pada setiap paragraf. 3. Susunlah hal-hal penting tersebut menjadi kalimat yang runtut. 4. Boleh menambahkan beberapa kata yang diperlukan. 5. Tidak boleh mengubah susunan gagasan asli teks. Anak soleh dan soleha, perhatikanlah teks bacaan berikut ini. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan. Makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah Jakarta berulang tahun. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah 1. Mak Salma banyak pesanan. 2. Mak Salma pembuat dodol tradisional Betawi. 3. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Ringkasan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks cerita tersebut adalah Jakarta berulang tahun. Mak Salma memiliki banyak pesanan. Mak Salma adalah seorang pembuat dodol tradisional Betawi. Makanan dodol Betawi menjadi salah satu jajanan di festival dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Itulah tadi penjelasan singkat ya, anak soleh dan soleha tentang cara membuat ringkasan. Nah, sekarang ada beberapa tugas yang Ananda akan kerjakan. Yang pertama,
Tuliskan tujuan dan manfaat ringkasan. Yang kedua, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua dan ketiga dari teks bacaan Dodol Betawi Mak Salma. 3. Buatlah ringkasan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 dan 3 yang sudah kalian temukan. Kerjakan tugasnya pada selembar kertas. Baik anak soleh dan soleha, silakan tugasnya dikerjakan. Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.